Petugas 3 pilar merazia pemudik di stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu malam. Bagi pemudik yang tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19 akan dites usap dan dikarantina selama 2 pekan ke depan. Petugas 3 pilar merazia sejumlah pemudik di stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu malam. Meski volume di rute kedatangan kereta masih sepi, namun petugas gabungan tetap mengawasi dan merazia pemudik yang datang. Nantinya, para pemudik yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19, mereka akan dites usap dan akan dikarantina selama 2 pekan ke depan. Untuk yang tidak melengkapi data, dari pihak stasiun mengadakan pemeriksaan dan diisolasi sementara. Pada saat di antigen kembali beliau reaktif, mungkin akan langsung kita lakukan PCR. Dan akan tindak lanjut seperti SOP yang sudah kita isolasi, kita siapkan, kita rekomendasikan untuk Wisma Atlet atau hotel-hotel atau rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Selain mengantisipasi adanya pendatang baru, razia sendiri juga untuk mencegah timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19 yang dibawa oleh para pemudik. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mencegah klaster baru penyebaran COVID-19, petugas gabungan menggelar razia dari pintu ke pintu rumah warga yang baru kembali dari kampung halaman. Selain mewajibkan tes swab di puskesmas setempat, petugas juga meminta para pemudik untuk menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depan. Bersama pihak kecamatan, aparat TNI Polri Sabtu malam menggelar razia pemudik di Jalan Gelora 6, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang baru saja kembali ke Jakarta dari kampung halaman mereka masing-masing. Selain melakukan pendataan, petugas juga meminta kepemilikan surat bebas COVID kepada para pemudik. Untuk mereka yang tidak bisa menunjukkan surat bukti swab antigen, langsung diminta untuk menjalani swab di puskesmas setempat secara gratis pada esok hari. Mereka juga diminta menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depan. Bagi pemudik yang sudah datang ke Jakarta, kita berikan himbauan, termasuk kita pasangi stiker bahwasanya pemudik yang baru datang wajib swab dan mengkarantina isolasi mandiri di rumahnya masing-masing agar tidak membawa penularan kepada yang lainnya. Untuk karantina mandiri selama berapa hari? Selama 14 hari. 14 hari. Kalau memang belum swab, kita akan swab di puskesmas gratis. Balik lagi kemari. Itu orang tua. Jenguk orang tua? Jenguk orang tua sekalian silaturahmi katanya sih. Saya sendiri balik lagi. Bapak baru kembali hari ini ya? Iya. Itu pas pulangnya nggak ada pemeriksaan atau Bapak tes dulu, swab gitu? Nggak ada. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di ibu kota, petugas gabungan akan terus menggelar razia dari rumah ke rumah hingga masa arus balik berakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Tanjung Duren, Jakarta Barat menolak datangnya para pemudik. Pemudik wajib tes swab dan menjalani isolasi sebelum kembali ke permukiman mereka. Pengurus RW 5 dan warga Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat memasang spanduk penolakan dan imbauan bagi pemudik yang datang dari kampung halaman di pintu masuk permukiman. Sebelum kembali ke permukiman, pemudik dan pendatang baru wajib tes swab dan harus memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Warga terpaksa memasang spanduk penolakan ini lantaran tidak mau wilayahnya menjadi pusat penyebaran COVID-19. Sementara ini kalau melihat berdasarkan data, sekitar 3% yang pulang. Cuman ini kita sudah antisipasi bersama RT. Kapan dia kembali, kapan berapa jumlah yang akan pulang mudik, kira-kira itu. Salah satu upaya kita supaya menjaga bersama. Melakukan persuasif, artinya pendekatan khusus, artinya kasih pengarahan, pengertian bahwa ini buat kepentingan bukan masyarakat aja, tapi buat keluarga mereka sendiri. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Rosana Alberita Labobar mengatakan bahwa pihaknya akan mendata para pendatang maupun warga yang baru saja selesai mudik. RT
kegiatan ini supaya masyarakat itu sadar bahwa untuk kembali ke daerah masing-masing, kembali ke rumah harus melakukan swab dan harus melakukan isolasi mandiri. Apabila daripada masyarakat tersebut mulai sakit-sakit, kami akan menindaklanjuti dengan melakukan isolasi mandiri. Rencananya, pihak kepolisian akan membuka posko swab untuk para pendatang dan warga yang baru selesai mudik, mulai Minggu 16 Mei 2021. Lokasi posko swab akan berada di setiap polsek dan gratis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Posko penyekatan utama didirikan di kilometer 47B Tol Jakarta Cikampek. Rekayasa lalu lintas berupa kontraflow akan dilakukan jika terjadi kepadatan. Berikut ialah laporan Yosefina Damaris serta juru kamera Eka Rusmanda dan Seprio Donaldi dari Karawang, Jawa Barat. Ini memang menyediakan fasilitas ataupun layanan swab antigen gratis di beberapa posko penyekatan, termasuk posko utama di kilometer 47 ini. Di hari pertama arus balik, posko utama ini sudah melayani 53 pemudik ataupun masyarakat yang melakukan ataupun mengikuti swab antigen, sementara seharinya ada 100 kuota bagi pemudik ataupun masyarakat yang akan melakukan arus balik ke wilayah Jabodetabek. Seluruhnya dari ke-53 orang tadi ini hasilnya negatif, kemudian petugas akan menempelkan stiker pada kendaraan yang dinyatakan lolos sehingga tidak akan diperiksa ataupun diberhentikan di posko penyekatan selanjutnya. Selain posko utama di kilometer 47, penyekatan dan juga layanan swab antigen gratis ini juga terdapat di kilometer 62B, kilometer 42B, kilometer 34B, serta jembatan Timbang Balong Gando Karawang yang menjadi jalur arteri. Harapannya memang meskipun sudah ada layanan swab antigen gratis yang disediakan di beberapa posko penyekatan, tapi masyarakat ataupun pemudik yang akan melakukan arus balik ini diimbau bisa menyertakan ataupun sudah mengikuti surat bebas COVID-19 sehingga antisipasinya tidak ada penumpukan pada puncak arus balik minggu esok. Dari Karawang, Jawa Barat, Yosefina Damaris, Eka Rusmanda, Seprio Donaldi, iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau pos penyekatan arus balik di sejumlah titik. Arus balik belum terpantau sejak kemarin, namun lonjakan jumlah kendaraan terjadi di tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono Sabtu malam meninjau pos penyekatan arus balik di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dalam pemantauan ini, Kakor Lantas juga mengevaluasi hasil pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 sejak 6 Mei lalu. Kakor Lantas juga mengatakan akan terjadi pergeseran titik pergerakan kendaraan yang dari Jawa menuju Jakarta pada 15 dan 16 Mei. Pemerintah juga akan memantau pemudik yang kembali ke ibu kota lebih ketat, khususnya dari Sumatera. Kemarin turun yang menuju Jawa lebih kurang 74%. Kemudian yang menuju Bandung, Jabar turun hingga 100%. Yang menuju Merak turun 45%. Untuk hari ini sampai malam hari terpantau untuk menuju Jawa turun lebih kurang 71%, menuju Jawa Barat turun 74% dan menuju Merak turun hingga 76%. Sebelumnya, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono juga meninjau pos penyekatan arus balik di Tol Purbalenyi kilometer 125, Kota Cimahi. Arus balik pemudik hari ini belum terlihat. Padatan kendaraan masih terpusat di kawasan wisata dan pusat perbelanjaan. Selain meninjau arus kendaraan yang disekat, ia juga meninjau langsung rapid antigen terhadap pemudik. Kakor Lantas menyebut ada sekitar 1,5 juta warga yang mudik ke wilayah Jawa dan Sumatera pada Lebaran tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, Polri menambah 109 checkpoint di tol dan jalan arteri di Sumatera dan Jawa. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Sabtu siang meninjau suasana mudik dan arus balik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Menhub meminta petugas pelabuhan antisipasi lonjakan penumpang pada arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi pada 16 hingga 20 Mei.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau penyekatan arus mudik dan arus balik menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Menteri Perhubungan mengapresiasi petugas yang telah berjaga siang dan malam untuk mengamankan pelarangan mudik dari Pulau Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Meski telah berhasil menekan jumlah pemudik, Menteri Perhubungan meminta petugas tetap mengantisipasi arus lalu lintas pada arus balik yang diprediksi terjadi pada 16 hingga 20 Mei. Puluhan pemudik yang melintas di Jembatan Suramadu, Jawa Timur diberhentikan petugas pos penyekatan. Pemudik yang tidak memiliki surat bebas COVID-19 pun langsung menjalani tes usap. Para pemudik ini dihentikan di pos penyekatan di Jembatan Suramadu menuju Surabaya, Jawa Timur. Pengendara motor ataupun mobil diperiksa surat kelengkapannya. Bagi yang tidak mengantongi surat bebas COVID-19 langsung jalani tes antigen. Tes COVID-19 secara acak ini berlaku bagi seluruh pemudik yang masuk ke Surabaya, bahkan tak jarang mereka akan diputar balik. Sebagian besar yang melintas adalah pemudik lokal yang akan bersilaturahmi. Saudara-saudara kita yang habis mudik dari Madura, sekarang kita pagi harinya juga mengadakan lagi acak. Ini tadi ada 5 mobil penumpang yang kita swab. Madura, Sampang. Jadi tadi sempat diberhentikan atau dites. Kenapa ini kok diberhentikannya? Ini katanya mau dites rapid untuk keamanan COVID-19. Nah, ada surat-surat atau apa untuk perjalanan ke Surabaya nggak Pak? Ya, nggak ada. Pemeriksaan pos penyekatan terus digelar hingga musim mudik dan balik lebaran selesai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Antrian panjang terjadi di gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat diputar balik oleh petugas penyekatan. Antrian lebih dari 1 km mengular di gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Ribuan kendaraan yang didominasi plat Jabodetabek telah memasuki kota Bandung. Berdasarkan data dari Jasa Marga, ada peningkatan volume kendaraan yang masuk ke kota Bandung dibandingkan kemarin. Sementara itu, petugas gabungan TNI Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan operasi penyekatan di pintu keluar tol Paster. Sejak pagi hingga Sabtu siang, sudah lebih dari 150 kendaraan diputar balik karena tidak dilengkapi surat bebas COVID-19. Dari mana kau? Dari Kerawang. Kerawang. Iya. Dalam rangka apa nih? Ya main sih. Main doang sih ya. Terus gimana diberhentiin sama petugas? Ya nggak apa-apa sih, bagus Pak. Harus balik lagi? Iya. Tapi tahu ada penyekatan? Nggak tahu malah. Jelang akhir pekan libur Lebaran 2021, petugas memperketat wilayah guna mencegah kerumunan pengunjung di tempat wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Objek wisata Pantai Carita di Pandeglang, Banten dipenuhi wisatawan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.